Jadi kalau sudah dekat dengan masyarakat, sudah dipercayai masyarakat, jangan mikir pemilihan itu harus pakai duit. Kagak. Saya buktiin kemarin, kagak ada duit yang disebar-sebar, kagak ada sembako yang disebar-sebar. Buktinya orang Depok juga milih saya. Orang kagak percaya Deddy Mulyadi dipilih kota Depok, kagak percaya, menang aing di Depok. Padahal Deddy Mulyadi sudah wiwitan, Deddy Mulyadi ini kagak. Rakyat sudah tidak akan ngomongin lagi isu agama, rakyat butuh karya nyata. Udah. Kemarin itu kan dia ada acara di Depok ya. Dan beliau berbicara banyak di sana, termasuk isu agama. Karena keterpilihan beliau di Depok itu besar. Dan orang tidak banyak yang menduga bahwa kan dia akan menang di Depok. Setara bahwa Depok basis siapa kita tahu sama-sama. Partai yang 20 tahun berkuasa di sana. Sekarang tumbang. Dan itu ya, sekarang sudah tahu laku isu agama, katakan Deddy. Karena orang sudah melihat aksi nyata daripada hanya sekedar main isu, apalagi demi kepentingan politik. Secara tidak langsung tentu ini ngepret kepada orang-orang yang selalu bermain di belasan, termasuk salah satunya Parigi, Pak Bahar, dan ponco-ponconya banyak. Coba kita dengarkan sama-sama, saudara. Dan di momen ini, jujur, pertama kali saya nonton ini, meneteskan air mata. Ada satu orang yang dia bantu, dia selesaikan hidupnya. Mulia sekali beliau ya. Maka tak mungkin bisa dikalahkan oleh narasi jahat. Karena faktanya dia orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah milih pemimpinnya? Siapa wali kotanya? Siapa wakilnya? Siapa yang milih Pak Wali sama Pak Wakil? Angkat tangan. Ayo semuanya angkat tangan. Alhamdulillah, pasti banyak yang bohong. Lah, udah aja angkat tangan saya semuanya, karena yang milih, yang tidak milih pun semuanya sama-sama warga Depok yang harus mendapat perhatian. Kalau sudah kepilih jadi pemimpin, ya pemimpin semuanya. Gak bisa nanti ada warga Depok yang kecelakaan di jalan, ada wali kota nanya dulu, dia agamanya apa? Islam. Islamnya Muhammadiyah apa NU? NU. NU-nya NU yang mana? Masih panjang. Partainya apa? Habis partainya apa? Kemarin waktu pemilihan wali kota milih siapa? Ya selesai. Urusan pemilu sudah selesai. Hari ini saatnya setelah dilantik nanti pemimpin menepati janji apa yang diucapkan saat pemilu. Setuju? Setuju enggak? Mengakui wali kotanya? Mengakui? Apa yang dijanjikan oleh Pak Wali? Udah tahu semua saya. Satu, di Depok nggak boleh ada kemacetan. Bener nggak? Nanti harus salah satunya bangun flyover. Bener Pak Wali? Dan flyovernya itu nanti menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Barat. Saya selesaiin. Ya. Dua, nyelesain masalah SAM. Tiga, nyelesain masalah pendidik. Biar anak Depok semuanya sekolah tamat SM. Yang keempatnya menyelesaikan seluruh problem jalan lingkungan. Yang kelimanya menata seluruh danau-danau bumbung di Depok menjadi tempat wisata bagi warganya, biar seluruh warga Depok bahagia. Benar gak? Yang kelimanya menyelesaikan seluruh pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, dan standarnya akan saya tetapkan di Jawa Barat 50 juta per rumah rakyat miskin.
Kenapa Kang Deddy jadi 20 juta jadi gede? Ya kalau 20 juta tetap masih miskin. Kalau udah 50 juta miskinnya hilang. Benar nggak? Karena harga toilet digital itu 40 juta sampai 120 juta. Jadi 50 juta rumah rakyat miskin itu masih satu toilet digital. Benar nggak? Nah, bagaimana caranya? Pak Wali Kotanya mulai ngasih contoh. Insya Allah bareng-bareng sama saya nanti. Nggak usah dulu pakai mobil dinas baru, pakai yang lama saja. Kita punya mobil sendiri. Alokasi mobil dinas kan kita alokasikan untuk menyelesaikan seluruh problem rakyat Depok. Setuju nggak? Oke nggak? Saya tadi sudah nyatain pagi-pagi, udah deh nggak usah dikasih mobil dinas, saya mobil saya udah cukup, lebih dari satu dan bagus-bagus lagi. Benar nggak? Lebih gagah pakai mobil sendiri daripada pakai mobil pemerintah, malu? Ya kan? Yang berikutnya, Pak Walinya nanti dia bagi naik sepeda, setuju? Keliling gang-gang, temui warganya dalam setiap pagi. Nemui rakyat bukan pada waktu-waktu butuh ketika pemilu. Saat kita tidak butuh, rakyat yang butuh kita datang untuk menghampiri mereka. Oke? Biar nanti rakyat Depok percaya. Kedua lagi kepilih jadi wali kota. Setuju? Nanti bagi anggarannya, ini kewajiban rakyat, ini kewajiban wali kota, ini kewajiban gubernur. Saya sudah canangkan trotoar di kota Depok minimal sama dengan trotoar di kota DKI Jakarta. Kenapa? Biar orang Depok bangga dong. Lihat Jakarta trotoarnya bagus, Depok juga bagus. Lihat Jakarta jalannya mulus, Depok juga mulus. Ya kan? Lihat Jakarta gedung pemerintahnya melayani publiknya dengan baik, Depok juga melayani. Sehingga orang Depok bangga menjadi orang Jawa Barat. Oke? Dan saya sudah ngomong tadi sama staf gubernur, sediakan kantor gubernur untuk di wilayah Depok. Kalau belum bisa membangun kantor gubernur, saya meminta ke Pak Wali satu ruangan untuk gubernur di pemerintahan kota Depok, boleh kan? Tapi kan harus bangun gedung baru lama. Benar nggak? Biar saya kantor sama wali kota. Kenapa? Gubernur itu gak punya wilayah. Yang punya wilayah itu adalah wali kota. Tugas gubernur fungsinya sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Apa yang menjadi keluhan anaknya, saya meresponnya. Tapi anaknya harus nurut juga sama ibunya. Kalau belum punya beras, kalau belum punya rumah, kalau anak-anaknya sekolah, jangan dulu jalan-jalan persidangan ke luar negeri. Penuhi dulu kebutuhan anak-anaknya. Oke enggak? Oke enggak? Oke enggak? Beres? Beres? Oke. Percaya sama Pak Wali Kota. Dengan satu catatan, Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota nggak boleh tambah istri. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau tambah istri nggak sopan sama gubernur. Gua satu aja kagak punya, lu tambah lagi. Jadi ini cara memimpin. Ini caranya. Jadi kenapa pemimpin harus merasa rakyat dekat? Jadi kalau sudah dekat dengan masyarakat, sudah dipercaya masyarakat, jangan mikir pemilihan itu harus pakai duit. Kagak. Saya buktiin kemarin, kagak ada duit yang disebar-sebar, kagak ada sembako yang disebar-sebar. Buktinya orang Depok juga milih saya. Orang kagak percaya Deddy Mulyadi dipilih kota Depok, kagak percaya. Mana nggak ini Depok? Padahal Deddy Mulyadi sudah wiwitan, Deddy Mulyadi ini kagak. Rakyat sudah tidak akan ngomongin lagi isu agama. Rakyat butuh karya nyata. Ada saudaranya. Sini, Bu. Ibu yang pakai kaos hitam sini. Ibu yang kaos hitam kasih kita, Ibu. Sini. Ibu hadir, Ibu kesini sama saya. Sini. Apa, Bu? Ibu sini. Ibu penyanyi. Hari-hari apa? Di rumah saja. Punya suami. Kerjanya apa suaminya? Hah? Maksudnya suaminya kerja apa? Kerja di pasar Depok. Oh, berarti pakai dia. Jadi kerja di pasar. Kerja apaan di pasar? Kebersihan. Oh, petugas kebersihan pasar. Yang bagian gerek gerobak? Iya. Di pasar bagian gerek gerobak, ngumpulin sampah masukin ke TPA itu. TPU sampah. Iya, itu pembuangan air, benar. Iya. Benar. Berapa Ibu dapat penghasilan jadi petugas kebersihan? 2.500.000. Hebat, 2.500.000.
Kalau penghasilan 2.500.000 begini. Dia kalau penghasilan 10 juta begini. 11 juta begini. Yang bayarnya siapa? Orang Pemda. Pegawai Pemda. Statusnya? Karyawan tetap Karyawan di tetap. tetap di Pemda. Maksudnya siapanya? Honor apa ASN? Honor. Ya, bukan tetap, tidak tetap itu. Itu tetap itu nasibnya yang tidak tetap. Sini. Ibu punya anak? Punya. Berapa? 3. 3. Yang bikin siapa? Bikin. Suami lah. Suami. Ibu dapat 2,5 juta. Sebutin pengeluaran 2,5 juta dipakai apa aja tiap bulan. Ayo sebutin. 2,5 juta. Untuk anak sekolah. Beli beras. Beli beras. Berapa sebulan? 300.000. 400.000 beras. Listrik. Listrik 250. Bener nggak ada bayar token sekarang ada diskon? Ya, benar. Keren nggak? Keren. Mantap tidak? Oke, ya. Oke. Bayar listrik berapa? 250. Wah, listriknya? 250. Oke, 550. Anak sekolah? Anak sekolah gratis. Iya. Ongkos jajan? Ongkos 20.000. Seorang? Berapa orang? 2 orang. 40.000 sehari. Kali sebulan 30 hari 1 juta, ya 1.200.000. Ya, ada libur, oke 1 juta. Berarti 1.550.000. Terus makan, Makan. Yes. belikan Belikan 100.000 lah. sehari 200.000. aja 50.000. 20.000. Kurang bu. Nah, Iya. jadi sisanya nggak ada sisa dong ya bu. Nggak ada sisa. Punya utang nggak? Punya. Kemana utang? Punya utang? Mintanya kemana coba ya? Jujur. Jangan-jangan Punya utang kemana? Uangnya untuk terima 2,5 juta tuh suami ibu pinjam bank. Ada. Ke siapa? Di kantor. Kantor. Pinjam ke koperasi kantor atau ke bendahara? Kantor. Status pegawainya ibu di dinas kebersihan di mana? Di Pasar. Oh, di pasar. Ya udah. Yang tahu cuma wali kota ini. Ya. Punya utang berapa? punya kan 3.500.000. Udah lunas? Belum. Cicilan berapa per bulan? 700. Masih 4 bulan. Sekarang bulan yang keberapa? Bekas apa punya uang 3 juta? Waktu itu orang tua meninggal. Allah. Bayangin, orang tua meninggal berani ngutang, yang lain orang tua meninggal bukan warisan. Keren nggak? Maka siapa yang meninggal orang tuanya? Bapak ibu di mana? Orang Depok sini. Kenapa ibu sampai pinjam uang 3 juta? Hah? Oh, bayar yang untuk biaya ngukurin, pinjam 3 juta, soleh banget sih itu. Kenapa ibu maksain diri, kan ibu tidak mampu? Iya sih. Terus? Jadi sekarang 2,5 juta sudah dipotong 700 loh. Minus loh. Nutupinnya dari mana? Tidak lagi. Ke siapa? Siapa? Ibu kan susah nutupinnya, saya tahu. Ke siapa? Ke tetangga. Pinjam lagi. Berapa ke tetangga? 300. Dicicil terus, sebagian pinjam tetangga, sebagian pinjam, dan itu mungkin nanti muter lagi. Ibu lagi susah loh. Tapi suami ibu hebat. Saya ini orang yang sangat mencintai orang-orang dari tukang sapu segala macam, karena mereka tuh mulia hidupnya. Lagi susah loh ibu hari ini. Iya. Bingung. Bingung. Gak usah bingung.
ciku cai ibu pahit ngerti paham tulang ayun ambing aja tantung hirup Kemuliaan hidup manusia bukan diukur pada gelar yang ada dalam dirinya, tapi diukur seberapa luas hati. Ibu ini, walaupun ibu siapa namanya? Ibu Irma Setiawati, walaupun hidup ala kadarnya dan sangat sederhana, dia mampu menyekolahkan 3 anaknya. Dia mampu makan, dan yang paling utama di saat orang tuanya meninggal, dia memilih untuk berhutang hanya untuk penguburan orang tua. Banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, pada saat orang tuanya sakit dia tidak mau peduli, pada saat orang tuanya meninggal dia tidak datang, tetapi setelah itu datang untuk menuntut rezeki. Inilah contoh bagi kita semua, dan saya sangat mencintai para petugas kebersihan. Mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota kita tingkatkan gaji para petugas kebersihan. Tadi Pak Wali Kota saya lihat ngasih amplop 10 juta. Ini 23 juta. Nanti saya genapin jadi 40 juta ya. Ya, nanti tinggal di sana jadi 40 juta. Ibu sudah punya rumah? Ibu ngontrak. Ibu ngontrak. Uang ini kalau dipegang hilang. Pegang uang ini. Nanti saya Pak Wali cariin tanah buat ibu. Ya. Nanti saya bangunin rumah. Merinding, jujur.
sama merinding kalau lihat acara Deddy Mulyadi yang seperti ini. Orang mungkin akan ada yang menanggap menuduh, oh itu tabur bunga apa segala macam. Padahal tujuannya satu, supaya orang fokus, dibuatlah sakral, ditabur bunga apa itu segala macam. Konsep itu dipakai oleh para wali dulu kok. Bakar menyan apa segala macam. Itu supaya fokus, dibuat sakral, supaya orang fokus mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Dipakai konsep ini oleh para wali dulu. Jadi jangan aneh-aneh kau menilainya. Dan ada satu kalimat yang saya itu jujur kalau mendengarkannya merinding. Lagu ciptaan Kandel itu, susuci ku cai ibu, pahit getir pahang tulang, ayun amding, merinding pak. Jadi kita itu sebagai anak yang mesti pertama kali dihormati, itu adalah ibu. Susuci ku cai ibu, cukup bersuci itu pakai air dari ibu. Rusopi, kita itu harus menghormati luar biasa itu kepada ibu kita. Ayun ambing, ya Allah. Mependek kalau kata bahasa Sunda itu. Apa ya bahasa Indonesianya? Jimilah, bayi itu kan suka digini-gini. Dari bayi kita dikasih sayang sama ibu. Gitu tuh. Mau hidup berkah, mau hidup apapun itu kuncinya ibu. Jadi itu esensinya. Merinding sekali. Nah, orang yang gaya gini dipersepsikan jahat, dipremingkan dulu, dipremingkan busuk. Bayangkan orang yang kayak gini kelihatan. Siapa yang tidak nangis melihat itu? Siapa yang tidak merinding? Itu aktivitas Denny bukan sekali. Itu sering beliau lakukan seminggu sekali acara kayak gini kalau saya lihat dia tuh. Bukan. Menolongnya itu bukan 1-2 juta. Hidupnya beres problemnya. Utangnya dibayar. Rumahnya dikasih. Apa enggak? Ente mau menyerah? Gelo. Sesuai lagi, makanya kemarin saya katakan, orang-orang seperti Rizik Syihab bahas begitu, menolak fakta sosial. Apanya? Deddy itu emang karakternya kayak gini sangat baik dan soleh. Lalu, ente mau menafikan fakta sosial ini? Tidak bisa. Semakin Anda menafikan fakta sosial, semakin Anda itu yang akan menjadi bangkai di Jawa Barat. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita doakan mudah-mudahan di Jawa Barat tumbuh Deddy Mulyadi yang lain. Dan berulang-ulang saya katakan dan saya tidak ragu mengatakan dan saya rasa saya tidak berlebihan mengatakan Deddy Mulyadi adalah simbol politik orang Jawa Barat, simbol politik orang Tatar Pasundan. Pun belum ada yang lain. Kalau saya melihat secara pribadi, nanti mungkin ada Deddy Mulyadi yang lain. Saya harapkan seperti itu. Begitu ya Kang Rizik dan Kang Barya, jangan memaksakan diri terus menyerang ente. Jangan, mesti tangan keluar ke Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.